Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayhan dengan NIM 200211501003. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai review jurnal untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Arsitektur Lingkungan Binaan. Judul jurnal yang akan saya review yaitu BEMS and Architecture Design in Singapore Public Housing, dengan judul jurnal yaitu Tropical Sustainable Architecture Social and Environmental Dimensions, pada volume 2 pada halaman 83 hingga 98 pada tahun 2006 dengan penulis Bon Lei Ong dan Ching Nguyen Kam. Pada kesempatan kali ini yaitu agendanya yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga adalah assessing sustainability, yang keempat adalah review of BEMS, yang kelima adalah critique from an architecture perspective, yang keenam ada economics, socio-economics factor in Singapore public housing, yang ketujuh the architectural approach, dan yang kedelapan yaitu BEMS and architecture approach. Pada bagian yang pertama yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau penilaian lingkungan bangunan secara kritis dari perspektif arsitektur berkelanjutan, dan juga untuk mengetahui perbedaan antara bangunan yang didefinisikan oleh pertunjukan lingkungan dan oleh arsitektur sebagai ruang hidup, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat memungkinkan pengaruh sosial ekonomi terhadap kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan dapat mendapatkan pengaruh yang lebih aktual dalam konteks perumahan di Singapura, dan juga dengan adanya perbedaan antara kinerja lingkungan dan pendekatan arsitektur yang dikenal oleh profesional desain dapat menimbulkan sudut pandang terhadap kinerja lingkungan yang lebih beragam. Yang kedua yaitu subjek penelitian, di mana subjek penelitian dalam jurnal ini adalah upaya mencapai arsitektur berkelanjutan dan juga kinerja lingkungan yang berpacu pada Building Environmental Assessment Methods atau BEMS, yang melakukan pendekatan secara kuantitatif, materialistis, dan juga strukturalis, yang menggunakan metode penilaian ini dapat bertentangan dengan aspek-aspek yang ada dalam arsitektur berkelanjutan. Selanjutnya yaitu bagian ketiga yaitu assessing sustainability. Dalam hal ini, kebutuhan keberlanjutan terus-menerus mengalami peningkatan yang mengakibatkan banyaknya bangunan yang sudah mengklaim mengenai keberlanjutan, sehingga dengan adanya hal tersebut perlu adanya pengevaluasian dan penilaian terhadap suatu bangunan secara numerik dan objektif. Dalam jurnal ini, salah satu metode yang digunakan dalam pengevaluasian dan penilaian terhadap suatu bangunan yaitu metode penelitian bangunan atau BEMS. Pada penelitian ini menggunakan metode tersebut dikarenakan pada metode tersebut pemahaman akan menjadi lebih luas untuk mengetahui aspek-aspek yang tidak diperhitungkan oleh numerik lingkungan. Selain itu juga dapat menggunakan metode ini dapat mencerminkan dan membantu secara lebih arsitektur. Dalam arsitektur keberlanjutan ini juga Hagan mengemukakan ada dua pemikiran utama. Yang pertama itu mengenai pendekatan rasional, di mana pendekatan rasional ini bertujuan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sambil mempertahankan dalam standar hidup, sehingga rasional tidak sepenuhnya dapat mengabaikan gaya hidup sebagai faktor, melainkan pandangan terhadap hal tersebut adalah gaya hidup yang merupakan pilihan individu dan di luar lingkup pengaruh rasional. Yang kedua yaitu Arkadian, di mana pendekatan Arkadian ini bertujuan untuk mencapai gaya hidup tertentu yang dianggap berkelanjutan menggunakan konstruksi hemat energi dan sumber energi alternatif yang diterapkan di dalamnya, dan juga pendekatan ini bermanfaat bagi gaya hidup, dan juga bangunan yang dirancang dalam pendekatan ini memiliki kecenderungan ke arah konstruksi dan material vernacular atau tradisional, sehingga dengan adanya kedua pendekatan tersebut dapat kita perhatikan dalam penilaian lingkungan bangunan, dan juga dapat
dan juga dapat dengan adanya pendekatan tersebut dapat mendukung kebutuhan terhadap bangunan untuk solusi dalam keberlanjutan sehingga dapat mencerminkan faktor gaya hidup. Selanjutnya itu bagian keempat yaitu a preview of BEMS, di mana metode BEMS ini telah melakukan perkembangannya selama bertahun-tahun. Dengan adanya metode tersebut dapat membantu banyak hal seperti memberikan insentif ekonomi, peningkatan kesadaran publik sebagai sarana komunikasi secara umum dalam merancang serta dapat mengetahui apa-apa saja kelemahan pada desain sebuah bangunan. Selain itu juga pada jurnal ini membahas hal-hal lain mengenai metode yang dilakukan dalam penilaian bangunan, yaitu ada metode The Green Building Challenge atau GBC, yang di mana metode ini dibentuk bertujuan sebagai alat komersil yang lebih kompleks dan juga mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membangun penilaian lingkungan. Yang bagian kelima yaitu a critique from an architecture perspective, di mana dalam sebab ini bertujuan untuk membahas dua faktor, ekonomi dan pendekatan alternatif yang dapat memberikan hasil yang lebih baik. Namun selain membahas hal tersebut, pada bab ini juga membahas mengenai BEMS yang mengasumsikan kolerasi langsung antara lingkungan seperti yang ditujukan pada penelitian dalam jurnal ini yang membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan hunian yang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi penghuni. Bagian yang keenam yaitu socio-economic factor in Singapore public housing, di mana beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perumahan rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kemakmuran penduduk dan konsumsi energi, yang dimana pada faktor ini memiliki dua faktor utama, yaitu faktor pertamanya ada kondisi tempat tinggal yang kumuh dan kekurangan perumahan pada tahun 1960-an yang menyebabkan dimulainya pembangunan perumahan umum massal dan juga mengakibatkan kekurangan lahan sehingga perumahan menjadi mahal dan di luar jangkauan, sehingga adanya hal tersebut dapat menimbulkan adanya kawasan kumuh dan penghuni liar. Faktor yang kedua yaitu mengenai desain perumahan dan kebijakan Housing dan Development Board yang terus berkembang dan berubah terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi dan pengguna perumahan. Penyediaan perumahan umum ini mengalami perubahan pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1960-an perumahan umum ditujukan hanya untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1970-an dan 1980-an mengalami perubahan, di mana pada tahun tersebut kebijakan mengenai perumahan umum ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah. Selanjutnya yaitu pada bagian 7, the architecture approach. Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan dalam arsitektur, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan alternatif untuk efisiensi energi. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dalam pendekatan tersebut dan dalam perancangan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dalam mempertimbangkan keberlanjutan atau iklim. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan alternatif untuk efisiensi penggunaan lahan. Dalam pendekatan ini membahas mengenai peningkatan lahan yang semakin langka di Singapura yang diakibatkan oleh pertumbuhan populasi serta peningkatan kemakmuran dan sehingga kecenderungan ukuran rumah lebih kecil. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu BEMS and the architectural approach. Pada pembahasan mengenai BEMS and the architectural approach ini bertujuan untuk
Desain agar mencapai penghematan energi dan juga membahas mengenai beberapa faktor yang berkontribusi dalam arsitektur berkelanjutan. Yang pertama adalah bangunan dengan desain lingkungan lebih banyak terpapar faktor alam. Kontribusi yang kedua yaitu dapat dengan meningkatnya globalisasi dan mobilitas, persepsi dan harapan pengguna terhadap lingkungan binaan dalam hal tingkat kenyamanan. Dan yang ketiga adalah paradigma keberlanjutan dari sudut pandang arsitektur dengan menggunakan langkah kualitatif dan juga pendekatan inovasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.